Tragedi tabrakan KRL komuter lain dengan kereta Argo Bromo Anggrek di Bekasi, Jawa Barat terungkap kisah sedih pemirsa. Sejumlah warganet membagikan cerita tentang banyaknya kantong ASI yang berceceran di gerbong wanita. Mama, aku pengen pulang ke rumah mama. Aku pengen pulang. Aku kangen sama mama. Aku pengen di rumah mama aja. Aku bilang, kalau kamu udah nggak kuat, kalau kamu pengen pulang, pintu mama terbuka buat kamu. Iya, Ma. Nanti aku pulang ya, Ma. Nanti hari Jumat, aku pengen ke rumah mama. Boleh ya, Ma? Boleh, aku bilang. Tapi ternyata sebelum pulang hari Jumat, dia udah pulang dulu ke harapan Tuhan, ke harapan Allah. Ilaha illallah. Hati Sri Lestari begitu hancur. Keinginan Arum Anjasari anaknya untuk pulang ke rumah tak akan pernah bisa terwujud. Sri hanya bisa menciumi foto anaknya saat di pemakaman di TPU Cipayung, Jakarta Timur. Arum merupakan satu dari 16 korban tewas akibat tabrakan kereta Argo Bromo Anggrek dan KRL di stasiun Bekasi Timur. Tabrakan terjadi saat wanita 27 tahun itu menumpang KRL dari arah Tanah Abang untuk pulang ke rumahnya di Tambun, Bekasi. Arum meninggalkan dua anak yang masih kecil. Tragedi tabrakan kereta di Bekasi menyisakan berbagai kisah pilu. Warganet membagikan momen terakhir salah satu korban saat mengambil raport anak di sekolah. Selain itu, sejumlah warganet membagikan cerita terkait banyaknya kantong berisi ASI perah berceceran di gerbong wanita yang tertabrak. Juga diunggah foto seorang pria memeluk boks tempat menyimpan ASI perah diduga milik istrinya yang menjadi korban. Tragedi ini juga menyentuh publik lewat kisah 8 korban yang ternyata berulang tahun di hari kejadian. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Arifah Fauzi menyampaikan permohonan maaf atas pernyataannya yang mengusulkan gerbong khusus perempuan di KRL pindah ke tengah sementara laki-laki di ujung. Arifah mengaku pernyataan tersebut tidak tepat. Pernyataan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Arifah Fauzi soal usul gerbong wanita KRL dipindahkan ke tengah menuai polemik. Banyak kalangan yang tidak sependapat dengan ide tersebut karena dinilai bukan jalan keluar dari permasalahan keselamatan penumpang kereta. Menyadari pernyataannya yang kurang tepat, Arifah Fauzi menyampaikan permintaan maaf. Ia menegaskan keselamatan seluruh masyarakat adalah prioritas baik pria maupun perempuan. Arifah menambahkan tidak bermaksud mengabaikan keselamatan penumpang lain. Terkait pernyataan saya pasca insiden kecelakaan kereta di Bekasi Timur, saya menyadari bahwa pernyataan tersebut kurang tepat. Untuk itu, saya memohon maaf sebesar-besarnya kepada seluruh masyarakat, khususnya kepada para korban dan keluarga korban yang merasa tersakiti atau tidak nyaman atas pernyataan tersebut. Tidak ada maksud dari saya untuk mengabaikan keselamatan penumpang lainnya. Sebelumnya saat mengunjungi korban kecelakaan kereta di RSUD Kota Bekasi, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Arifah Fauzi melihat langsung kondisi korban yang didominasi wanita. Ia menyinggung terkait posisi gerbong khusus wanita yang berada di ujung depan dan ujung belakang rangkaian. Menurutnya, posisi ini harus segera dievaluasi dengan memindahkan gerbong khusus wanita ke tengah, sementara gerbong paling depan dan belakang diperuntukkan bagi penumpang laki-laki. Kita mengusulkan kalau bisa yang perempuan itu ditaruh di tengah. Jadi yang laki-laki di ujung, yang
ya depan belakang itu laki-laki, jadi yang perempuan di tengah. Senin 27 April lalu, kecelakaan maut menewaskan 16 orang penumpang dan puluhan lainnya terluka di stasiun Bekasi Timur, Kota Bekasi. Kereta jarak jauh yang melintas menabrak kereta komuter lain yang berhenti akibat kesalahan sinyal usai adanya insiden taksi listrik tertempel kereta di perlintasan tanpa palang. Tim Liputan iNews melaporkan. Sementara itu, 17 korban kecelakaan kereta masih dirawat intensif di RSUD Kota Bekasi. 2 korban kritis dirujuk ke rumah sakit lain untuk penanganan lebih lanjut. 2 korban yang sempat dirawat di ruang ICU RSUD Bekasi dirujuk ke Rumah Sakit Primaya dan Rumah Sakit Eka Hospital untuk penanganan medis lanjutan yang lebih optimal. Hingga saat ini ada 17 korban masih dirawat intensif di RSUD Bekasi. Para korban mengalami luka sedang hingga berat, sehingga butuh observasi dan penanganan berkelanjutan dari tim medis. Tidak hanya penanganan fisik pemirsa, pihak rumah sakit juga memberikan pendampingan kondisi psikologis dan trauma healing bagi korban dan keluarga. Dan sebagai bentuk kepedulian, santunan sebesar 10 juta rupiah diberikan kepada para korban luka. Pemirsa, untuk informasi terkini kita sudah terhubung dengan rekan Salam Pulungan langsung dari RSUD Kota Bekasi, Jawa Barat. Selamat siang, Salam. Bagaimana kondisi para korban yang masih dirawat di sana? Iya, Deta dan juga pemirsa, hingga saat ini penanganan terhadap korban kecelakaan tabrakan kereta api Argo Bromo Anggrek dengan KRL yang terjadi beberapa waktu yang lalu hingga saat ini masih dirawat intensif di RSUD Kota Bekasi, di mana sebelumnya 2 korban yang dirawat di ruang ICU RSUD Kota Bekasi saat ini telah dirujuk ke 2 rumah sakit yang berbeda, yakni Rumah Sakit Primaya dan juga Rumah Sakit Eka Hospital untuk mendapatkan penanganan lebih lanjut yang lebih komprehensif. Sementara itu memang hingga saat ini tercatat ada 17 korban yang masih dirawat intensif di RSUD Kota Bekasi. Memang dari 17 korban ini memiliki luka yang beragam, mulai dari luka ringan, luka sedang hingga luka berat. Yang informasi kami dapatkan bahwa ke-17 korban ini menderita mulai dari memar-memar hingga patah tulang. Dan dapat kami informasikan juga kepada Anda, Deta dan juga pemirsa, bahwa tidak hanya fokus pada penanganan fisik, tapi provinsi, tepatnya pada tanggal 29 April. Kobaran api terlihat membesar dari dalam gedung kantor Dinas Perhubungan Provinsi Bangka Belitung di Pangkal Pinang Rabu malam. Api dengan cepat membakar bagian dalam bangunan dan memicu kepanikan warga sekitar. Petugas pemadam kebakaran yang menerima laporan langsung bergerak ke lokasi. Sedikitnya 5 mobil pemadam kebakaran dikerahkan untuk memadamkan api. Setelah berjibaku sekitar 1 jam, api akhirnya berhasil dipadamkan. Belum diketahui penyebab pasti kebakaran, namun berdasarkan informasi awal, api diduga berasal dari ruang Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Bangka Belitung. Belum ada laporan terkait korban jiwa dalam peristiwa ini. Kerugian materi pun masih dalam pendataan petugas terkait. Dari Pangkal Pinang, Bangka Belitung, Haryanto, iNews melaporkan. Kebakaran hebat terjadi di permukiman padat penduduk di lingkungan Bakti Lama, Kelurahan Binaraga, Kabupaten Labuhan Batu, Sumatera Utara pada Selasa sore. Material bangunan yang sebagian besar dari papan membuat api cepat membesar dan merambat ke rumah lainnya. Warga yang rumahnya terbakar menangis histeris menyaksikan harta benda mereka ludes terbakar. Sejumlah warga berupaya menyelamatkan barang-barang berharga sebelum api semakin membesar dan merambat. Api diduga berasal dari salah satu rumah saat dalam keadaan kosong. Pemadam datangnya api udah menyambar ke rumah sebelah, Bang. Dan datangnya pun pemadam itu 2 unit nggak bisa dipakai, supir kabur. Jadi yang memadamkan apinya kayak ini Kak? Pakai tangan, ini toh, pakai dari air parit semua ditampungin. Semua air pump kami hidupkan. Warga mengeluhkan lambatnya kedatangan petugas pemadam kebakaran ke lokasi serta peralatan pemadam yang tidak berfungsi saat tiba di TKP. Polisi masih terus mendalami penyebab kebakaran. Dari Labuhan Batu, Sumatera Utara, Randi Kurniawan, iNews melaporkan.
Tanjung Duren, Jakarta Barat terbakar. Petugas evakuasi puluhan penghuni yang sempat terjebak. Mbak, tunggu dulu ya. Mantan finalis Putri Indonesia asal Riau ditetapkan tersangka kasus klinik kecantikan ilegal. Belasan korban cacat permanen. Jet tempur Rafale milik Prancis tembak jatuh drone Shahed milik Iran di Timur Tengah. Selamat siang pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Senang sekali saya Bernadetta Ginting menemani Anda dalam iNews Siang. Selain 3 berita utama tadi, iNews Siang juga akan menyuguhkan beragam informasi penting lainnya. Kita awali informasi hari ini dari kebakaran ratusan kios di Pasar Kanjengan, Semarang, Jawa Tengah. Para pedagang pasrah mengalami kerugian hingga 50 juta rupiah. Kebakaran hebat terjadi di Pasar Kanjengan, Kota Semarang, Jawa Tengah. Kobaran api melahap hampir semua bangunan. Sedikitnya 200 kios lapak ludes terbakar. 5 unit mobil damkar dikerahkan ke lokasi. Diduga api muncul pertama kali dari lapak bagian selatan pasar dan langsung merambat ke lapak-lapak lain. Usai api berhasil dipadamkan, para pedagang korban kebakaran hanya bisa pasrah. Kios dan barang dagangan mereka ludes terbakar. Para pedagang mengaku mengalami kerugian mencapai 50 juta rupiah. Mereka berharap segera direlokasi agar bisa kembali berjualan. Habis. Terus gimana pun itu nanti Bu? Gimana? Kedepannya seperti apa Bu nanti? Ya pengennya ya segera direlokasikan tempatnya biar nggak lama-lama nganggurnya. Ini sudah pulaan yang banyak ini gimana Bu? Ya habis Mas dari nol merangkak. Berapa Bu kemarin kerugiannya kira-kira? Kita stok ya kemarin 40 sampai 50-an. Untuk mengetahui penyebab kebakaran, polisi akan melakukan olah TKP Kamis siang. Dari Semarang, Jawa Tengah, Doni Marendra, iNews melaporkan. Pemirsa, apartemen Mediterania di Tanjung Duren, Jakarta Barat terbakar. Sejumlah penghuni terjebak pagi tadi. Petugas pemadam kebakaran mengevakuasi penghuni apartemen keluar dari rumah. Panik, sejumlah penghuni nekat keluar lewat jendela saat kebakaran terjadi di apartemen Mediterania Tanjung Duren, Jakarta Barat, Kamis pagi. Sejumlah petugas melakukan evakuasi menggunakan tangga dan tandu. Penghuni yang merupakan lansia dievakuasi menuju lantai dasar. Menurut saksi, kebakaran berasal dari panel listrik di basement, kepulan asap naik hingga ke bangunan dan apartemen. Petugas berhasil memadamkan kobaran api di basement. Dan hingga gedenya di panel bawah, sampai naik ke atas, itu sekitar jam 7:30-8. Nah sampai sekarang belum selesai. Cuma lagi pemadaman udah selesai, proses evakuasinya. Yang kebakar cuma satu. Panel basement 3. Petugas damkar masih berjibaku mengeluarkan kepulan asap dari basement dan apartemen. Dari Jakarta, Miftahul Gani, iNews melaporkan. Diduga tidak terima kalah sepak bola, seorang pengendara motor di Cengkareng, Jakarta Barat disiram air keras. Korban terluka bakar dilarikan ke rumah sakit.
Rekaman CCTV terlihat jelas, dua pria berboncengan motor mengejar dan memepet motor korban di Jalan Dharma Wanita 5 Rawabuaya, Cengkareng, Jakarta Barat, Minggu sore. Pelaku kemudian menyiram korban dengan air keras. Akibat kejadian, lengan kanan korban terluka bakar. Korban pun dilarikan ke rumah sakit. Diduga kedua pelaku tak terima kalah sepak bola dari tim korban. Awal kejadiannya dia bermain bola, terus ketemu di lapangan, diajakin sparring, taruhan air minum, gitu. Kalau kalah taruhan air minum, udah begitu yang kalah itu ya megat di jalan pulang. Polisi sudah menangkap seorang pelaku namun belum bersedia memberikan keterangan karena masih diperiksa. Dari Jakarta, Rizky Falupi, iNews melaporkan. Pemirsa, jumlah korban tewas akibat kecelakaan kereta Argo Bromo Anggrek dengan KRL komuter lain di Bekasi Timur bertambah menjadi 16 orang. Korban meninggal usai menjalani operasi setelah 10 jam terjepit di dalam gerbong kereta. Bekasi Timur. Ya Allah. Potong aja daripada kita dorong. Angkat dulu. Duka menyelimuti keluarga saat jenazah Mia Citra Rumaisa dibawa ke kampung halamannya di Desa Tambak Boyo, Kabupaten Ngawi, Jawa Timur. Wanita 25 tahun warga Tambun, Bekasi ini meninggal dunia setelah sempat menjalani operasi di Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Casbuloh Abdul Majid. Saat kecelakaan, bagian kaki korban terjepit di dalam gerbong selama 10 jam dan baru bisa dievakuasi Selasa pagi. Jenazah korban dimakamkan di TPU desa setempat Kamis dini hari. Karena di kaki kanan itu karena yang kegencet hampir sekitar 9 atau 10 jam itu kan kakinya itu biru, Pak. Kakinya itu biru jadi darah nggak ngalir. Itu yang menyebabkan anak saya rasanya kan kalau orang Jawa ngomong kan pegel terus ngilu gitu. Jadi dokter juga menyaranin dioperasi. Jadi setelah dioperasi sih lancar darah ya, cara lancar dan anak saya tambah sehat sebenarnya gitu loh. Tapi ya kembali ke yang di atas. Jadi memang saya serahkan ke atas kan alam itu lebih baik, mungkin lebih baik untuk anak saya untuk diambil Allah. Jumlah korban tewas akibat tabrakan kereta Argo Bromo Anggrek dengan KRL komuter lain di stasiun Bekasi Timur bertambah menjadi 16 orang. 22 korban masih dirawat di Rumah Sakit Umum Daerah Kota Bekasi dan 26 korban lainnya telah dipulangkan. Tim Liputan iNews melaporkan.